Dan biasanya transisi demokratisasi itu agar demokrasi itu terkonsolidasi itu perlu 2 periode kepemerintahan. Berarti perlu 10 tahun tuh transisi dari otoriter Orde Baru ke demokrasi. Kira-kira seharusnya tahun 2008 udah selesai. Karena kalau teorinya kan masa periode pertama tuh masih bingung gitu, masih terjadi benturan antara aturan, sistem dan sebagainya. Lalu digodok, masa kedua pemantapan aturan-aturan, kelembagaan, lalu yang ketiga itu udah demokrasi, negara sudah maju. Teorinya kan begitu kalau Huntington ya. Nah, tetapi transisi yang pertama itu menjadi masalah karena seharusnya ketika masuk periode ketiga, seharusnya tahun 2009 dan seterusnya, itu pemerintahan udah bagus, demokrasi sudah bagus, korupsi di berbagai negara nih, di berbagai negara orang melakukan konsolidasi demokrasi itu transisinya 2 periode itu, periode ketiga udah bagus. Itu hasil berbagai studi dilakukan. Nah, di Indonesia justru berbelok. Korupsi itu muncul lagi sejak periode ketiga kira-kira. Ya, periode 1 dulu bagus kan, muncul MK, KPK ini, terus periode kedua penangkapan koruptor gitu. Lalu periode ketiga mulai muncul nih, ya koruptor sambil ditangkapi tapi korupsinya muncul banyak sejak itu, sehingga dikatakan transisi demokrasi pada waktu itu dari reformasi itu belum mencapai hasil karena sampai sekarang berbelok kemana? Tidak demokrasi, menjadi oligarki, ya kan? Kalau istilah Rizal Ramli itu pepeng. Kita tuh diperintah oleh pepeng, pengusaha yang penguasa atau penguasa yang pengusaha gitu. Itu oligarki kata Rizal. Apakah itu benar atau tidak? Tentu ada campuran-campuran. Dalam ilmu sosial itu kan tidak ada yang mutlak. Nah, yang sekarang ini sebenarnya, mari kita bicara demokrasi. Demokrasi sebagai pedoman konstitusi itu tidak tergantikan. Apapun yang terjadi, berapa kali pun konstitusi diganti, dalam catatan saya sudah 11 kali konstitusi diganti sejak tahun 45, demokrasi selalu dinomorsatukan. Nah, sekarang ini kita juga lahir dari sebuah proses demokrasi yang sekarang pemerintahnya disebut transisi. Kenapa? Karena baru menggantikan pemerintahan Pak Jokowi, Kabinet Indonesia Maju, untuk menuju pemerintahan Pak Prabowo, Kabinet Merah Putih. Nah, ini begini, saya melihat 2 lapis masalah. Kalau demokrasi itu kan ketata pemerintahan dan kepemimpinan itu kan ditentukan oleh visi pemimpin, statement pemimpin, arahan pemimpin. Kalau saya mencatat sampai hari ini minimal 3 kali dalam forum besar Presiden Prabowo ini menyatakan visi, misi dan arahannya. Itu bagus sekali. Saudara tidak boleh mengatakan wah itu salah, itu bagus sekali. Karena satu, saya ingin memimpin Indonesia yang bersih dari korupsi tadi. Yang kedua, saya ingin memimpin Indonesia sesuai dengan tujuan konstitusi, yaitu membangun kesejahteraan masyarakat. Artinya pemerintahannya betul-betul diarahkan untuk membangun masyarakat itu bersih untuk masyarakat. Yang ketiga, pemberantasan korupsi. Kemanapun Anda koruptor akan saya kejar meskipun sampai ke Antartika. Tegas Pak Prabowo. Yang keempat, penegakan hukum. Lalu demokrasi, sehingga dia berpesan khusus kepada Intel itu kan, intelijen itu tidak boleh menginteli rakyat, sehingga kayak di sini diskusi tidak mungkin lagi dibubarkan. Intel tuh penting, tapi lalu dibubarkan oleh polisi atas nama undang-undang, ini harus bubar ya? Tidak ada. Karena Pak Prabowo sudah bilang tidak boleh. Intel tuh untuk justru nginteli musuh negara, bukan rakyatnya sendiri yang diinteli, apalagi di kampus-kampus.
Nah itu pidato Pak Pak Prabowo di Magelang, rapat kabinet pertama, itu juga bagus pengarahannya, kira-kira intinya seperti itulah. Bahkan kemudian Anda pemerintah yang diangkat ini harus bersama saya. Kalau Anda tidak setuju dengan saya, minggir. Nah, gitu kan. Untuk agenda-agenda itu tadi. Itu kan bagus gitu. Bahkan Saudara, yang terakhir di gerakan sosial nasional itu solidaritas ya, pokoknya GSN gitu. Itu salah satu yang diangkat, pemerintah jangan suka kunker. Sederhana itu, tapi kunker itu penyakit. Kunker itu penyakit, kunjungan kerja. Sekarang ini saya sering kunjungan kerja. Tapi kalau saya kunjungan kerja yang bukan penyakit, yang sungguh-sungguh. Kunjungan kerja. Kalau ke luar negeri itu kedutaan besar tuh ngeluh loh, Pak. Kami ini KBRI kerjanya hanya ngelayani orang kunker saja, padahal yang dipelajari tidak ada. Studi banding. Oh tuh DPR, saya pernah anggota DPR. Anggota DPR itu enak. Setiap anggota komisi mendapat jatah kunker ke luar negeri. Setiap menjadi anggota pansus sebuah undang-undang, dapat jatah kunker ke luar negeri. Nah, menjadi pansus itu bisa 5 pansus loh dalam setahun, satu anggota itu. Bisa 5, bisa 6. Berarti 6 kali ke luar negeri dalam setahun. Dan itu tidak ada yang dikerjakan. Katanya studi banding apa? Yang kata Pak Prabowo kemarin, untuk apa kamu ke luar negeri? Masalah kita udah tahu, di luar negeri tidak dapat apa-apa, dan itu betul. Dan itu dulu yang saya lakukan ketika saya jadi anggota DPR.